Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Salwa Rajabana dari kelas 10K. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Kata negosiasi pasti kalian sering mendengar atau sering melakukan ya teman-teman. Misalnya kalian pergi ke pasar hendak membeli barang atau kebutuhan yang kalian butuhkan. Namun, sebelum membeli barang atau kebutuhan yang kalian butuhkan, pasti akan ada bernego harga dengan si penjualnya agar barang tersebut yang kita beli nilainya tidak terlalu tinggi, tetapi tidak merugikan pihak satu dengan pihak lainnya, atau tidak merugikan pihak penjual dan pihak pembeli. Nah, teman-teman, manusia itu diciptakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ketika kita menjadi makhluk sosial, pasti kita akan berinteraksi dengan orang lain. Di dalam interaksi tersebut tidak selamanya berjalan dengan lurus atau mulus, tetapi pasti ada perbedaan pendapat dengan orang lain. Negosiasi inilah yang menjadi penghubung antara kedua belah pihak tersebut. Negosiasi harapannya menemukan jalan terbaik atau solusi terbaik antara kedua belah pihak tersebut. Sekarang pengertian negosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi merupakan kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk menemukan Negosiasi merupakan kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak atau dari beberapa pihak tersebut. Kedua belah pihak tersebut bernegosiasi untuk mencapai mencari solusi terbaik atau kesepakatan yang terbaik. Kedua, meminimalkan kerugian, dan yang ketiga, menyatukan perbedaan. Selanjutnya sekarang struktur negosiasi. Struktur negosiasi itu ada 4. Ada orientasi, pengajuan, penawaran, sama persetujuan. Apa itu orientasi, teman-teman? Orientasi itu merupakan peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat yang baik dan benar. Yang kedua yaitu pengajuan. Orientasi itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Ada orientasi perorangan, waktu, dan tempat. Kalau orientasi perorangan itu mengenalkan identitas. Yang kedua itu orientasi waktu, misalnya hari, bulan, tahun, masa yang akan datang, masa sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu orientasi tempat. Misalnya contohnya menjelaskan tempat terjadinya negosiasi itu. Dan yang kedua yaitu pengajuan. Pengajuan merupakan proses mengajukan, menawarkan, menjanjikan dari pihak satu ke pihak lainnya. Yang ketiga yaitu penawaran. Penawaran merupakan proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dan tidak merugikan pihak satu dengan pihak lainnya. Yang keempat yaitu persetujuan. Persetujuan itu merupakan kesetujuan bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan, atau kesepakatan bersama dan tidak ada pihak yang dirugikan. Yang selanjutnya yaitu ciri kebahasaan negosiasi. Yang pertama yaitu pronomina atau kata ganti. Yang kedua kalimat langsung. Yang ketiga kalimat deklaratif dan interrogatif. Dan yang keempat kalimat persuasif. Dan yang kelima terakhir tutur pasangan. Misalnya pronomina atau kata ganti, contohnya kata ganti orang. Contohnya seperti ini. Ada seorang penjual berkata, "Silahkan Bu, ada yang bisa saya bantu?" Dan si pembeli itu berkata, saya ingin membeli seragam." Saya adalah contoh dari pronomina atau kata ganti orang. Yang kedua yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung itu kalimat yang langsung diungkapkan. Contohnya si pembeli berkata, "Di sini apakah ada tas ransel?" Nah, itu contoh dari kalimat langsung. Yang ketiga, kalimat deklaratif dan interrogatif. Kalimat deklaratif itu menyampaikan informasi. Kalau interrogatif itu kayak menanyakan sesuatu. Yang keempat yaitu kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu mengajak atau menarik si pembeli. Yang terakhir kelima tutur pasangan. Tutur pasangan itu misalnya berbicara dari pihak bicara ke lawan bicara tersebut.
Sekarang yaitu tinggal faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Ada bersedia kompromi menerima pihak lain, semua pihak tidak dirugikan, alasan disampaikan secara logis, jelas, tepat, dan sesuai dengan fakta. Hasil kesepakatan dapat dilakukan secara langsung, pengajuan disampaikan dengan santun dan baik. Kedua pihak tidak saling memaksakan kehendak atau keinginan, mementingkan kepentingan bersama. Cukup sekian dari saya penjelasan tentang struktur teks negosiasi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.